Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, kita kembali bersama-sama untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan satu pujian penyembahan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh besar kasih setia-Mu. Sungguh besar Engkau Allah kami. Haleluya, haleluya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku ruriuku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku.
Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Vivi Layantara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur punya kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan. Firman yang hidup dan kuat. Firman yang tidak pernah gagal. Firman yang menjadi penuntun di dalam hidup kami. Roh Kudus, hamba sadar di luar Engkau tidak ada satu pun yang bisa hamba buat. Sebab itu tolonglah urapi hambamu, urapi kami semua. Supaya kami boleh mendengarkan firman dan kami boleh memahaminya dan melakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan ini sepenuhnya dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang siap katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam belajar firman Tuhan. Hari ini saya berbicara tentang tema kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara pernah mengalami seperti saya? Masalah, persoalan, himpitan, situasi yang kurang menyenangkan. Itu bisa membuat hati kita jadi lemah, jadi goyah, jadi panas, jadi dingin, jadi tawar, jadi kecut, bahkan goncang. Lalu dalam situasi seperti itu kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kuatkan hatiku, tolonglah teguhkan hatiku. Tentu semua pernah berdoa seperti itu bukan? Tapi hari ini kita belajar sesuatu yang berbeda. Ketika Musa meninggal dunia, kemudian kepemimpinannya digantikan oleh Yosua untuk membawa umat Israel masuk tanah perjanjian, maka Yosua yang masih muda, yang belum berpengalaman, tentu dia juga mengalami ada hati yang kurang nyaman. Dia juga mengalami situasi yang kurang menyenangkan. Nah, di saat seperti itu firman Tuhan datang. Dalam Yosua pasal yang pertama pada ayatnya yang ke-7. Saya baca untuk saudara seperti ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sesuatu yang berbeda bukan? Firman justru datang kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan kalimat ini berulang-ulang supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Jadi tadi di awal khotbah saya berkata bahwa kita yang minta kepada Tuhan untuk Tuhan kuatkan hati kita. Tapi firman ini berkata Tuhan yang suruh Yosua kuatkan teguhkan hatimu. Berarti Tuhan juga mau kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Nah, yang menjadi masalah sekarang bagaimana? Nah, sebelumnya kita mau belajar bahwa hati itu adalah pusat pikiran, pusat perasaan, pusat kehendak yang mengendalikan kehidupan ini. Nah, supaya tetap kuat menghadapi segala situasi, menghadapi segala kondisi, segala keadaan, peristiwa dan lain sebagainya, bagaimana supaya tetap kuat? Kita belajar teladan yang paling sempurna namanya Yesus. Saudara, ketika Yesus sebagai manusia 100% menghadapi keadaan di mana dia harus disalibkan, diawali dengan berada di Taman Getsemani. Saudara, di situ Alkitab mencatat hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus ada dalam keadaan stres yang berat karena dia tahu bahwa dia akan dicambuk seluruh tubuhnya. Kepalanya dimahkotai duri, diambil pentung dipukulkan, dia akan ditampar, dia akan diludahi dan seterusnya. Bahkan akhirnya dipakukan pada kayu palang yang kasar. Tangan dan kakinya, lambungnya ditusuk. Nah, dia dalam keadaan yang stres berat. Sampai-sampai dikatakan dia berdoa dan peluhnya menetes ke bumi bercampur darah. Saudara, ilmu kedokteran bilang dia sedang mengalami satu penyakit hematidrosis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ dia berdoa. Perhatikan doanya. Bapa, jikalau sekiranya boleh lalukan cawan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku,
tapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Cawan dosa seluruh dunia yang harus ditanggung oleh Yesus. Dia bilang kalau boleh lakukan, tapi kalau tidak, jadilah menurut kehendak Bapa. Saudara, 3 kali doa yang sama. Jadi bukan doa yang menuntut hak, tapi doa yang menyerahkan hak kepada kedaulatan Bapa saja. Nah, kita mencatat dalam Lukas pasal yang ke-22 pada ayat yang ke-43. Setelah berdoa 3 kali, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk apa? Memberi kekuatan kepadanya. Nah, mari kita belajar. Dalam situasi yang buruk, yang menyebabkan hati jadi lemah, jadi goncang, jadi goyah, jadi panas, jadi dingin, jadi tawar, jadi kecut dan seterusnya. Berubah-berubah keadaannya. Mari berdoalah kepada Bapa. Tapi dengan sikap doa yang benar. Bukan menuntut hak. Bukan mencari tangan Tuhan menolong, menyembuhkan, memberkati, buat mujizat. Bukan. Tapi sebuah doa mencari wajah Tuhan. Saudara, John Wimber bilang, keakraban dengan Tuhan itu adalah tujuan utama kekristenan. Seorang hamba Tuhan yang lain mengatakan, tidak ada kegiatan rohani yang lebih penting dari doa menyembah, mencari wajah Tuhan. Karena disitulah kepribadian kita diubahkan oleh Tuhan. Saudara, ada apa di wajah Tuhan? Alkitab mencatat di dalam Mazmur pasal yang 105 pada ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ada apa di wajah Tuhan? Saya selalu omong bahwa wajah ini mencerminkan sifat seseorang. Ya, orang kalau lihat saya orang bilang, ini orang kasar ini atau ini orang agak galak ini. Orang kalau lihat suami saya, orang bilang ini orang sabar sedunia. Wajah ini mencerminkan sifat. Dan Alkitab mencatat dalam surat Yohanes, Allah adalah kasih. Ketika kita berdoa menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, kekuatannya, maka kasih di wajah Tuhan itu menerobosi hati kita sekalian. Nah, dengarkan saya. Kalau kita sedang menyimpan hal-hal yang berlawanan dengan kasih, ada kedengkian, kebencian, kepahitan, tidak bisa mengampuni, ada hal-hal yang negatif, kesombongan dan egois dan seterusnya. Ketika disoroti oleh sinar wajah Tuhan, mau tidak mau, ketika kita berlama-lama dalam hadiratnya, kita harus membuangnya, membuang. Satu persatu kita buang dari dalam hati kita. Kemudian biarkan kasih itu memenuhi hati kita sekalian. Kidung Agung berkata, cinta itu kuat seperti maut. Cinta kasih yang kuat itu yang ada di dalam hati kita sekalian. Saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 135 ditulis begini. Sinarilah hambamu dengan wajahmu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kita perlu berdoa, minta disinari dengan wajah Tuhan. Sebuah ayat yang bagus di dalam Yesaya 40 pada ayat 31 mengatakan begini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Secara garis bawahi kata menanti-nantikan Tuhan. Berarti bukan doa super kilat, bukan doa telegram, bukan doa ekspres. Ya boleh saja Petrus mau tenggelam, dia juga doa ekspres, Yesus tolong, dan ditolong. Tapi jangan terus pakai doa telegram, saudara. Harus pakai doa bersurat cinta dengan Tuhan, berlama-lama menanti-nantikan Tuhan, maka dapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Dilambangkan dengan burung Raja Wali, saudara, bukan burung emprit loh, saudara ya. Kalau burung emprit mah beda lagi. Raja Wali itu kalau mengembangkan sayapnya, itu lebarnya itu bisa 2,5 meter. Punya pandangan yang sangat ajam, peka terhadap situasi. Nah, kalau badai datang, burung Raja Wali tidak mengepak-kepakkan sayapnya dengan susah payah, tidak. Justru badai itu membawa dia naik terbang tinggi, hanya merentangkan sayap saja, dan badai itu justru membawa dia naik terbang tinggi. Dan itulah saudara dan saya yang mau duduk menanti-nantikan Tuhan. Di dalam hadiratnya itu, saudara, ada kekuatan yang dianugerahkan bagi kita sekalian. Sebab itu boleh doa minta Tuhan kuatkan hati. Tapi hari ini kita belajar justru ketika kita berdoa menyembah, mencari wajah Tuhan, kekuatan ilahi mengalir di dalam kehidupan kita sekalian. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, selain berdoa mencari wajah Tuhan, maka kita perlu firman.
Alkitab mencatat dalam Ibrani pasal yang keempat pada ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Saudara perhatikan itu. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah hidup dan kuat itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Teladan kita selalu Yesus, karena itu teladan yang sempurna. Ketika Yesus berpuasa, kemudian dia dicobai oleh iblis. Alkitab mencatat begini. Dia lapar, iblis bilang, kamu anak Allah, jadikan batu ini roti dan makanlah. Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis, selalu pakai firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dibawa ke hubungan bait Allah. Dan iblis bilang, jatuhkan dirimu, engkau anak Allah. Ada malaikat yang akan menatang engkau dan kakimu tidak akan terantuk oleh batu. Tuhan bilang apa? Ada tertulis, selalu pakai firman, saudara. Ada tertulis, orang jangan mencobai Allah Tuhan. Dibawa lagi ke atas gunung yang tinggi, diperlihatkan seluruh kemegahan dunia ini. Dan iblis bilang, sembahlah aku, semua aku berikan kepadamu. Maka saudara jadi orang Kristen tak perlu iri hati dengan orang-orang di luar Kristen sana yang menyembah berhala dan kaya. Tidak usah iri, karena memang iblis bisa berikan seluruh dunia sekalipun. Tapi jiwanya binasa. Nah, saya mau lanjutkan. Sebab itu saudara pakai firman. Tuhan Yesus bilang kepada iblis, enyahlah iblis. Ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Allah dan berbuat bakti kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Matius pasal yang keempat ayat 11 dikatakan begini. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau malaikat datang melayani Yesus, pasti diberinya kekuatan kepada Yesus. Karena Yesus pakai firman. Nah, Tuhan Yesus saja pakai firman, masakan kita tidak pakai firman, saudara. Ya, kita cuma pakai yang lain-lain saja. Itu berita-berita hoax di HP yang kita pakai. Oh saudara, mari pakai firman, saudara. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Semua masalah persoalan boleh datang dalam masa pandemi ini, saudara. Tapi kalau kita mau kuat, teguh di dalam Tuhan, kita perlu firman tiap-tiap hari. Saya mau tunjukkan kepada saudara dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan ayat 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, saudara lihat, orang yang mendengar firman lalu melakukannya dikatakan seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Lanjut. Kemudian turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu. Tetapi perhatikan, rumah itu tidak roboh sebab didirikannya di atas batu. Nah saudara, kita ini sedang membangun rumah rohani kita. Sebab itu perlu tiap-tiap kali dengar firman lalu taat melakukannya. Rumah rohani kita kuat. Turun hujan, banjir naik, angin melanda. Itulah pencobaan-pencobaan, ujian-ujian yang sedang datang dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa melarikan diri dari semua itu, saudara. Karena iblis memang mencobai meruntuhkan iman kita. Kita mencatat, iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi oleh Tuhan dipakainya menjadi ujian untuk pemurnian iman kita. Sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari tetap berpegang firman dan taat melakukannya supaya rumah rohani kita tetap kuat, tidak roboh oleh karena ujian pencobaan yang datang. Saya mau tunjukkan kepada saudara lagi di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Pada ayat 1, ayat 2, ayat 1, ayat 2, ayat 7, kemudian ayat yang ke-13. Jika engkau baik-baik, saudara, baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 7,
Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Kemudian ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Loh, diulang lagi saudara. Nah, ini masa pandemi saudara. Ada gereja yang sudah ibadah onsite, ada gereja yang masih ibadahnya itu online. Saya mau katakan saudara, saya pergi ke sebuah gereja. Kemudian Bapak Gembalanya bercerita kepada saya, waduh Bu Vivi, ibadah online ini juga ada yang negatifnya. Apa Pak? Lalu dia bercerita, seorang ibu jemaat bersaksi kepada saya. Bersaksinya dengan sangat semangat, antusias sekali, tapi kesaksiannya rupanya kurang membangun. Dia berkata begini, puji Tuhan Pak Pendeta, dengan ibadah online jadi dengar firman bisa sambil goreng-goreng, goreng tempe, goreng tahu. Ada yang bilang begini lagi, ya gak usah bagus-bagus pakaiannya, ya pakai baju tidur saja, bisa sambil berbaring, bisa ikut ibadah online. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang seperti ini saudara, jangan mimpi untuk dapat berkat yang akan dicurahkan Tuhan atas ribaanmu. Jangan mimpi engkau akan berkemenangan ketika musuh datang menyerang. Serius saya mau katakan, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Segala sesuatu jadi karena firman. Tidak ada satu pun yang jadi kalau bukan karena firman. Saudara perlu hormat firman. Ayat yang lain dalam kitab Amsal, orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi orang taat melakukannya akan dapat balasan dari Tuhan. Jangan remehkan saudara. Walaupun mungkin masih ibadah online saudara. Saudara harus hormat kepada Tuhan. Saya ingat ketika di gereja masih ada ibadah online awal pandemi saudara. Di tempat kami itu ada beberapa anak muda yang tinggal bersama-sama dengan kami di asrama. Itu saya suruh turun semua dari loteng. Semua berpakaian rapi. Lalu ditayangkan lewat televisi. Dan semua mengikutinya seperti ada di dalam ruang ibadah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Kalau kita hormat kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu, mendengarnya baik-baik. Bukan mendengar, masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Tidak pernah mendarat di dalam hati kita. Harusnya mendengar baik-baik sampai masuk di dalam hati. Menjadi perenungan siang dan malam. Oleh pertolongan Roh Kudus kita melakukannya, barulah segala berkat diperintahkan atas kita. Jadi mendengar baik-baik. Lalu melakukannya dengan setia. Tidak hari ini aku suka lakukan, besok aku tidak suka. Kan suka-sukaku. Oh maaf bicara saudara. Bukankah hidup kita sudah dibeli? Harganya lunas dibayar. Dengan darah Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Hidup saudara dan saya milik Tuhan. Dia yang berhak atas kita dan kita tidak berhak menentukan maunya kita sendiri saudara. Kita harus taat kepada firman. Hormat kepada firman. Mendengar baik-baik. Ada lagi ibadah onsite omong. Ada yang sekarang sudah tak perlu bawa Alkitab karena sudah ada ditayangkan di situ. Zaman dulu kalau bawa Alkitab ngantuk sampai Alkitabnya jatuh. Saudara. Ada yang melihat tapi tidak kelihatan. Seperti mendengar tapi tak paham. Sikap-sikap yang seperti ini saudara perlu bertobat. Karena ayat ini baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Melakukannya juga dengan setia. Tidak kapan aku suka, kapan aku tak suka ya tak suka. Saudara. Kalau yang seperti ini. Saya mau beritahu saudara. Jangan harap janji ini terjadi dalam hidup saudara. Tidak heran masa pandemi engkau tergilas dengan segala macam kesulitan, ekonomi dan seterusnya. Maaf saudara. Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia jadi miskin supaya kita diperkaya. Bukan berarti kaya foya-foya. Tapi kita akan tetap diberkati cukup untuk kita. Kelimpahan untuk pelbagai kebajikan kita bisa buat. Dan orang lain masih bisa diberkati walaupun masa pandemi. Saya ingat seorang hamba Tuhan menuliskan.
Kristen yang sejati, kalau tidak salah Miles Monroe, Kristen sejati itu ditentukan dalam masa kesulitan ekonomi masih bisa berbagi, masih bisa menabur. Nah, itulah Kristen yang sejati. Tapi kalau dengar firman saja tidak baik, melakukannya tidak setia, dari mana berkat saudara? Mungkin engkau rajin bekerja pagi sampai malam, tapi kalau engkau tidak mencari Tuhan, lewat dengar baik-baik firman dan melakukan dengan setia, saudara, berkat jauh dari kehidupan kita. Dan kita tidak bisa melakukan pelbagai kebajikan yang kita bisa buat seharusnya. Hari ini, mari kita belajar. Terhadap firman harus hormat. Dengar baik-baik, melakukan dengan setia, baru segala berkat diperintahkan atas kita. Kalau toh musuh datang menyerang kita, bersatu jalan, bertujuh jalan mereka akan pergi, dan kita berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Walaupun masa-masa sulit sekalipun, kita dibuat berbeda oleh Tuhan. Karena Alkitab mencatat, orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Sehingga mudah boleh merana kelaparan. Orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan dalam masa paceklik yang paling panjang, Alkitab mencatat kita tetap makan gandum yang terbaik. Dan kita akan minum madu dari batu karang. Itu yang dijanjikan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengalami tidak jadi ekor, jadi kepala. Oh, semua mau saudara jadi kepala, tidak ada mau jadi ekor. Tapi apakah semua orang mau dengar baik-baik firman dan melakukan dengan setia? Itu dulu saudara. Harus ini rahasianya, resepnya dulu dilakukan. Dan kita akan mengalami saudara, bahwa sungguh Tuhan ajaib. Dalam masa yang paling sulit, Dia tetap punya cara yang 1001 macam untuk memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau ulang. Boleh doa minta Tuhan kuatkan, teguhkan hati. Tapi mari kita naik pada level yang berikutnya. Tidak minta lagi Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kita. Justru kita diperintahkan Tuhan untuk kuatkan dan teguhkan hati kita. Kalau terus-terus saja kita berdoa minta kekuatan, kira-kira Tuhan Allah di surga, Dia lihat ke bawah dan Dia geleng-geleng kepala dan Dia akan berkata begini, kusuruh kau kuatkan teguhkan hatimu, sekarang kau suruh aku lagi. Mari kita belajar lebih dewasa. Kuatkan hati dan teguhkan hati lewat doa mencari wajah Tuhan. Malaikat datang beri kekuatan seperti yang dilakukan kepada Yesus. Pakai firman Tuhan, selalu pakai firman, dengar baik-baik, melakukannya dengan setia, memperkatakan saudara. Maka itu terjadi dalam kehidupan saudara. Hidup ini akan sungguh berkemenangan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Saya baca untuk saudara ayat yang terakhir di dalam Roma pasal yang ke-8. Saya mau baca pada ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada saudara yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Memang keadaan ini tidak bagus saudara. Tapi saudara lihat ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara, jatah saudara dan jatah saya melewati semua keadaan yang buruk sekalipun, Tuhan Yesus tetap baik bagi kita sekalian. Dan jatah kita, bagian kita di dalam Tuhan adalah berkemenangan, bahkan lebih daripada umat yang menang. Oleh karena Tuhan tetap mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan, kasih-Nya yang kekal, kasih-Nya yang abadi, kasih-Nya yang untuk selama-lamanya. Berbahagialah Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengarkan firman pada kesempatan ini. Mari simpan di dalam hati, menjadi perenungan siang dan malam. Minta Roh Kudus supaya bisa menolong kita untuk melakukannya dengan ajak, dengan setia. Dan kita akan mengalami situasi berubah, keadaan berganti, kawan jadi lawan. Tetap kita akan menjadi orang-orang yang hidup diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan keteguhan iman. Sampai pada kita mati atau sampai Yesus datang pada kali yang kedua.
Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di surga, hamba terbatas dalam penyampaian dengan waktu yang pendek ini. Tapi hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya benih yang ditabur ini tidak jatuh di tanah pinggir jalan, tidak jatuh di tanah berbatu, tidak jatuh di tanah semak duri, tapi jatuh di tanah yang subur, tanah yang baik, supaya bertumbuh, berbuah, dan Tuhan Yesus dipermuliakan, dan hidup ini jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan meneruskan firman ini. Roh Kudus yang akan berbisik terus tentang firman ini, supaya jangan ada seorang pun dari kami yang mendengarkan firman yang satu kali kandas iman kami, tapi iman kami terpelihara di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian hidup yang putus asa tak berarti. Karena kami yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di atas Kalvari. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengar tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti seketul ini sampai di atas dada. Masing-masing memejamkan mata, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia. Terlebih dahulu saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Terima kasih Bapa, biarlah aku di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam diriku. Dengan demikian, bersama dengan Engkau, kami akan mampu mengatasi, melampaui melewati masa sulit ini dengan sukses. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah kita makan tubuh Tuhan Yesus yang berbentuk roti seketul itu, angkat cawan yang tersedia. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditambahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh tubuh-Mu, oleh darah-Mu, kami semua tidak binasa. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah melawat kami masing-masing, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus ini. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami baru boleh mati dan bangkit bersama dengan Kristus, menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia sambil mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa Kuraka Pakashi Karawal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya, katakan amin. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.